Kita prepare dulu karena IBB ditinggal rombongan. Kita coba push untuk gesek-gesek ini. Dan sekali lagi, woi, engine-nya benar-benar tidak ada limit rasanya, Cak. Sangat-sangat halus untuk ukuran motor 150 cc ketika high speed, kita high RPM. Kita dari sini kita masuk ke kanan. Kita coba masuk dari kanan, masuk, oke. Kita geber lagi, Kang Mas. Kita coba geber lagi. Oh, di depan ada truk. Sebentar. Kita harus sedikit kurangin. Kita sedikit kurangin masuk ke kanan dan sedikit kiri. Kita masuk, aduh, braking, Cak. Kita berhenti dulu. Ini karena rombongan cukup jauh. Saat ini BB ditinggal rombongan. Kita akan touring menuju puncak menggunakan Suzuki GSX 150. Kita buka lagi gas. Di sini sampai perhatikan. Wih, limiternya, Cak. Jadi nyaris tanpa limiter. RPM tingginya sangat halus. Kita akan geber lagi dari sini, masuk ke kanan. Sedikit kita ke kiri dan ke kanan lagi. Kita coba buka gas lagi. Ini jalannya cukup sempit, jadi kita harus benar-benar fokus dan hati-hati, dan yang penting tidak membahayakan pengendara lain, Cak. Di sini kita masuk dari mobil ini, kita masuk selip-nyelip ke sini. Oke, coba kita gear lipat. Kita tahan dulu, speed kita tahan dulu kan di sini ada tempat menyeberang, Cak. Jadi tempat berbelok. Kita tahan dulu di sini, kita braking cukup ramai. Di sini sangat harus, pokoknya kita harus hati-hati, Cak. Harus hati-hati. Wah, ini rombongan sudah cukup jauh ya, Ibu. Tadi kelamaan di pom bensin. Jadi rombongan langsung meninggalkan IBB jadi sendiri. Kita akan coba buka gas lagi. Gear 2, gear 3. Kita tahan sedikit, kita masuk. Kita buka gas lagi, Gear 4. Ini tidak sampai limiter, Cak, karena jalannya tidak terlalu mendukung. Jadi kita harus hati-hati. Masuk ke kiri sedikit. Woi, harus fokus, dan kita lihat kecepatan di 80 km per jam, 90 hampir. Kita sedikit braking di sini, kita tahan gas, kita belok ke kiri. Jadi kita lurus lagi. Ini adalah jalanan Raya Bogor. Kita akan menuju ke Bukit Pelangi, Cak. Nah, di sini ada bis, kita sedikit tahan, Cak. Dan ternyata Ibu katakan motor ini memang sangat nyaman ya. Ibu harus katakan bahwa dari suspensinya, dari brakingnya cukup apik. Kita merasakan bahwa kita geber dulu, kita geber 90, braking lagi. Ternyata rem vibrate cukup ampuh menurut BB, jadi cukup pakem. Kita akan coba di sini, kita masuk, kita tahan dulu, dan kita buka gas lagi, Cak. Sebelah kanan kita masuk. Lalu kita sedikit braking di sini karena lampu merah. Kita harus hati-hati, kita tahan. Kita menggunakan gear 3, dan memang, Cak, dari mesin overbore dari GSX ini tidak bohong, Kang Mas. Jadi ketika kita meraung di RPM tinggi sangat nyaman, artinya tidak ada getaran yang terlalu mengganggu. Nah, ini rombongan untuk mobil-mobil dari rombongan kita sudah nongol, jadi IBB sudah bisa mengejar. Namun yang motornya yang belum, Cak. Kita akan mencoba untuk mengejar di bagian depan. Kita salip mobil-mobil rombongan sweeper belakang, bukan sweeper sih, rombongan pengawal belakang. Kita salip, dan sana ternyata ini jadi dari sweeper untuk kepolisian kita sudah temukan, kita sudah menemukan. Kita salip lagi, dan di depan sweeper untuk Harley Davidson-nya. Nah, kita akan salip juga dari sini. Nyun sewu, Kang Mas, nyun sewu, Pak Polisi, nyun sewu. Oke, kita akan geber lagi, Kang Mas. Oh, tahan karena sangat ramai, Cak. Jadi kita tahan dari sini. Oke, wah, padat banget, Kang Mas. Jadi sampai harus hati-hati, Cak. Walaupun kita kencang, harus tetap terprediksi dan terkalkulasi, tidak boleh serombongan, serampangan, sembrono maksudnya. Masuk dari kanan, kita geber lagi, buka gas gear 2, masuk gear 3, RPM di 11.000. Oke, ternyata nggak ada limiter sama sekali, 100 lebih pada gear 4, RPM 11.000. Masuk gigi 5, ya biar tahan lagi. Kita harus, kita kurangin gas, kita tahan dikit, masuk ke kiri, lalu kita teruskan lagi, Cak. Wah, ternyata gila jauh juga ya rombongan ya, IBB sampai menemukan mereka. Nah, akhirnya kita temukan sekarang rombongan kita sudah masuk ke Bukit Pelangi, Kang Mas. Ini jalurnya naik turun, Cak, ya, jadi cukup sempit, dan memang motor benar-benar dieksplorasi untuk climbing ability. Kita naik ke kiri, rebah ke kiri. Kita akan coba rombongan depan, masih di depan IBB baru nyalip beberapa rider ya, jadi beberapa peserta. Ini adalah rombongan jurnalis dan blogger jadi satu, termasuk vlogger ya. Kita akan coba kejar depan. Wah, belokannya, Kang Mas, harus hati-hati karena ada lumpur dan juga ada beberapa aspal yang berlubang basah. Ke kiri rebah,
Kita coba gas lagi, kita langsung braking ke kiri habis, kemudian langsung kita brake ke kanan lagi, Cak. Karena ini agak ngeri, kita harus pelan-pelan, agak licin, terasa licin. Kita push lagi, kita coba buka gas, siap-siap untuk braking lagi. Belok kanan, oke. Belok kiri, kita kejar ke depan itu. IWB katakan pasti bisa mengejar, Cak. Tenang aja Kang Mas, tuh kan, kelihatan kan dia kedodoran kan belok-beloknya. Walaupun bobot berat kita nggak kalah Kang Mas. Kita terus coba buka gas, gear 2, gantung RPM di 6.000-7.000 biar tidak ngedrop powernya, karena kita tahu bahwa overboard tuh harus high RPM. Nah ya kan, CVP sudah mendekati pada RPM 6.000-7.000 pada gear 3. Wah masih rebahan, Cak, ini masih ngotot. Tapi nggak tahu siapa, karena memang semuanya menggunakan helm jadi nggak hafal. Rombongan cukup banyak hari ini. Kita akan coba terus nge-push. Oke, belok kanan, hati-hati selalu, karena dari arah berlawanan, wih, kayaknya Vandra nih kayaknya. Dari arah berlawanan ada kendaraan juga, jadi kita harus hati-hati. Belok ke kiri Kang Mas, agak patah di sini, banyak mobil, kita harus hati-hati. Oke, slow down, kita tahan dulu. Namun BB masih ingin di depan intinya, Cak, karena BB suka di depan daripada di belakang. Oke, kita salip. Kita akan coba melipir sebelah kanan. Akhirnya rombongan depan sudah kita kejar. Kita akan melipir ke bagian kanan setelah ini. Dan kita sudah menuju ke Bukit Pelangi di penghujungnya. Oke, jadi apapun itu yang Ibu rasakan adalah power overboard dari GSX R150 ini sangat mirip dengan GSX R150. Hanya mappingnya memang sedikit berbeda, di mana untuk high speed motor ini sedikit di bawah daripada GSX R150. Tapi untuk feel riding, karakter daripada engine yang halus di high RPM atau putaran atas masih sama. Jadi memang kelebihan overboard dari Suzuki ini adalah halusnya, Cak. Dan yang surprise adalah walaupun mesin ini overboard, tapi kalau sampean pada saat braking kemudian buka gas tidak terlalu lelet. Mungkin karena bobot dari motor ini cukup ringan ya dibandingkan dengan motor sekelasnya 150 cc, di mana motor ini sekitar 131 kg, termasuk enteng, Cak. Oke, jadi kemudian juga suspensinya Kang Mas ya, suspensinya buat belok-belok ini termasuk enak banget, jadi nurut. Tapi memang dari bukan karakter sih, dari ukuran banyak mungkin karena terlalu kecil ya, jadi agak ampang, walaupun stabil tetap stabil, cuma agak ampang. Sekarang kita braking sedikit, belok kanan, kita terus lagi, Cak. Kita geber lagi dikit lagi. Kita tahan dulu, dan polisi tidur. Yes, jadi bagaimanapun, Cak, ini sudah monocross. Jadi suspensi sudah monocross dengan link. Artinya apa? Peredaban lebih baik itu pastinya, Cak, karena tidak langsung terhantam ke swing arm. Dari ban ada link lagi, kemudian baru ke monoshocknya. Jadi ini yang memberikan feel lembut dan pastinya lebih enak dibandingkan dengan monoshock biasa. Nah itu Dendi Mas nih ya, jaket hijau Kang Mas. Sorry ya Dendi Mas. Dim, aku salib Dim. Oke, sekarang kita sudah di Bukit Pelangi Kang Mas. Yang pasti jika sampai mencari motor yang memang naked ya, posisi ridingnya mungkin tidak terlalu relax, karena basis daripada pengembangan GSX S150 ini memang dari GSX S150 dan benar-benar plek-tiplek, artinya footstepnya agak ke belakang, dan ini membuat sedikit tidak nyaman, termasuk daripada jok-joknya yang memang agak keras. Ini turun banget ya, mungkin di video nggak kelihatan, tapi keseman asli nyetirnya itu benar-benar turun, Cak. Ini sampai harus benar-benar fokus dan memastikan rem bekerja dengan baik, dan banyak melakukan braking hanya dengan rem, tapi harus menggunakan engine brake juga. Nah ini belok ke kiri banget. Nah jadi sekali lagi motor ini kencang ya, kencang dari top speednya, artinya dari overboardnya ya, jadi sangat nyaman. Kalau sama touring 100 km per jam speednya, motor ini halus banget. Jadi memang kelebihan dari overboard, dan kelebihan daripada Suzuki adalah low RPM-nya tidak terlalu lelet. Kelemahan daripada overboard adalah bawahnya lelet, tapi ini enggak terlalu lelet. Mungkin karena bobotnya yang termasuk enteng. Jadi itulah sekilas ya yang lebih dirasakan. Braking oke, karena menggunakan by Brembo ya. Jadi kalau sampai tahu, by itu menggunakan merupakan anak perusahaan daripada Brembo. Artinya by Brembo. Jadi buatan dari Brembo, anak perusahaannya, dan memang cukup cakep, Cak. Jadi precise, pakem, dan menyenangkan. Jadi kalau kita ngerem dadakan juga secara general sasis dari GSX S50 ini juga mumpuni, tidak ada gejala limbung, jadi terprediksi enak. Lalu apa yang tidak nyaman dari motor ini hanya pada posisi riding yang terlalu footstepnya yang terlalu ke belakang, sehingga kita rada capek kalau kita jarak jauh, kurang natural aja, Cak, rasanya. Tapi kalau untuk mesinnya mantap ya, ibarat katakan memuaskan, dan juga visibilitas dari speedometer juga
sangat jelas. Kalau di siang hari saya bisa perhatikan di sini ada jam juga, termasuk juga ada gear indikator yang jelas, Cak. Oke, jadi ini sekilas informasi buat sampean semuanya tentang GSX 50, sebuah motor yang sebenarnya dari material build quality ataupun dari engine-nya mumpuni jos gandos tenan. Mungkin hanya desain yang seharusnya dirombak ya, karena desain tidak semua suka, mulai dari mukanya mungkin ya, selera, dan juga dari kaki-kakinya, dari swing armnya bisa diganti model yang banana, diecast mungkin seperti itu. Dan ya karena kita tahu bahwa Naked ini sudah melangkah lebih maju, di mana Honda pun sekarang menggunakan suspensi upside down. Kita berharap Suzuki bangkit dengan meracik generasi terbaru GSX 50 yang sebenarnya dari sekarang belum ada indikasi ke sana. Tapi kita berharap ke depan Suzuki akan memberikan motor dengan desain yang terbaik. Karena ibu katakan handling, rem, engine with quality jos gandos ya. Itu aja, Cak, sekilas informasi dari Iwan Banaran buat sampean semuanya. Dan kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampean sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos gandos.